Halo. Kita mau sharing tentang ini San, pendapatan, income. Bagaimana caranya supaya si YouTuber drone ini bisa dapat uang gitu San. Menurut pengamatan kita ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu dia dari monetize. Kedua Patreon, ya monetize Patreon. Kemudian afiliasi. Jadi kita misalnya kita nawarin data nih, dikasih link di ini kita juga kemarin ada email buat gimana kalau dikasih ini link. Nah kalau setiap kali ada pembelian kita dapat gitu berapa sen gitu. Kemudian yang keempat tadi tiga ya, dari monetize, Patreon, afiliasi, sama apa lagi San kemungkinannya? Sumbangan. Kalau nanya misalnya kayak di ini, kita perhatikan di Joshua Barbel kan suka live stream tuh. Kalau pas ada live stream ada yang nggak paham gimana sih cara ngebain ini Om Joshua gitu. Iya, super chat. Nanti di situ ngasih dia misalnya $50 gitu, $20 gitu. Tapi itu untuk yang ngerti ya. Kalau yang buat nggak ngerti, dan kita perhatikan banyak yang nggak ngerti itu dia minta dibantuin apa segala macam, tapi bagusnya malah kita yang suruh bayar. Lucu juga, tapi ya nggak apa-apa. Dan kalau pengamatan kita ya, kalau di itu tuh kayaknya 1.001 San. Jadi 1.000, misalnya 1.000 nih, 1.000 viewer, paling yang ngerti itu cuma satu. Kalau menurut Bapak sih, kalau bermacan gimana perbandingannya? Hah? Dari 1.000 tuh kemungkinan 100. Dari 1.100 berarti Maisan positif. Kalau Bapak mah dari 1.000 itu paling satu orang. Makanya kalau di video kita ada 1.000 viewer, kita kan paling 100 viewer. 100 viewer itu kalau menurut feeling kita Bapak sih, kalau Maisan kan hitungannya 1.000 banding 10, 100 berarti 10%-nya. Kalau Bapak cuma 1%, jadi dari 1.000 itu cuma 100 viewer, ya nggak ada yang ngerti gitu. Ya nggak masalah gitu. Kita lihat contohnya di sini di Om Joshua tuh. Om Joshua kan ininya banyak loh playlist. Kita dulu belajar tuh di Joshua Barbel loh. Dari cara tuh ini dia macem-macem tuh. Banyak lah pokoknya bisa belajar dari dia gitu. Dari pertama gitu. Kemudian kita lihat di Indonesia nih, di Indonesia juga kita belajar dulu ke Pilot Nakal. Pilot Nakal udah bagus ini sharing-sharingnya tuh. Ada live stream beliau itu, kita senang juga kayak ininya Pilot Nakal, bagus ininya, cara-cara petunjuk untuk kita gimana ngerakit kayak gitu. Kemudian Om Kus juga bagus. Om Kus menurut kita malah bagus sekali Om Kus ini, karena dia detail itu menjelaskan. Misalnya ini Radio Master, kalau kita nggak punya emang Radio Master, kita nonton sekedar tahu aja dan nggak harus beli gitu, karena kita pikir kalau drone itu atau gear itu satu juga cukup kok. Kayak Mr. Steel dari dulu ya itunya gitu aja pikiran ini. Kemudian kita contohkan misalnya kalau juara dunia nih San. Juara dunia saat ini untuk kelas dunia itu kan Minchan MCK FPV. Itu subscribernya itu 13.300 ya San ya. Kalau Joshua Barbel 188.000. Jadi ini MCK ini prestasi loh, dia pilot. Jadi kalau buat ini memang kayaknya lebih bagus yang ini, yang ngasih petunjuk tutorial. Memang YouTube sendiri ngarahkannya supaya kita bikin tutorial. Tapi kalau menurut kita tutorial di kita itu ya, menurut kita, maaf ya, mudah-mudahan kita salah, kurang begitu laku kalau menurut kita. Bapak sendiri belajar tuh nggak ke Indonesia, belajarnya keluar ke Joshua Barbel. Tapi memang kalau yang diarahkan emang gini, ngasih tutorial kayak Om Kus ini. Bagus ini Om Kus. Kalau buat belajar ke Om Kus, cuman di kita mungkin kesadaran masyarakatnya masih rendah sekali. Jadi pengennya belajar tapi nggak mau modal ya, karena ekonomi mungkin kita merasain juga gitu. Yang kita contohkan dalam negeri misalnya yang berprestasi ini Dodi Teja nih San. Dodi Teja itu 312 subscriber. Jadi prestasi di kita, kalau menurut kita ya, prestasi itu di kita emang masih kurang dihargai. Kita perlu perjalanan panjang lah untuk bisa ini. Tapi kita jangan berkecil hati. Kita pokoknya meningkatkan prestasi aja. Bagus menurut kami, Dodi Teja itu bagus. Gak usah terlalu mikirin yang lain. Nah kalau buat teman-teman, ini menurut kita ya, buat teman-teman, mohon maaf menurut kita, kalau memang pengen jadi YouTuber, artinya dapat penghasilan dari YouTube,
tapi dengan modal yang kecil. Pakai apa San kira-kira? Menurut Maisan? Dari YouTuber, Heeh. dapat penghasilan. Penghasilannya besar tapi modalnya sedikit gitu apa? Kalau Main. mainan? Main aja apa? Main. Apa aja. Oh kita main jalan-jalan kayak gitu, bikin vlog gitu. Ya apa aja. Iya. Ini tuh sekali tonton banyak. Iya bisa. Nah ini kalau drone kan ini aja drone harganya 2 juta ini San. Viewernya cuman sekali ngupload ini 100 itu nol, penghasilan kita nggak ada. Jadi kita happy aja gitu. Nah buat temen-temen yang buat menghasilkan di YouTube, menurut saya ya, menurut Bapak nih, pakai yang kira-kira dia misalnya sekalian, misalnya, dan pilih yang kira-kira penggunanya banyak, setiap rumah pakai. Contoh viewernya misalnya kita ini reviewer handphone San. Reviewer handphone banyak loh, jutaan itu yang handphone, karena setiap orang punya gitu. Dan modalnya nggak besar kok, kita tinggal browsing di internet kayak hasil kita aja, padahal bukan. Kita cuman jiplak gitu, jiplak tanda kutip. Kemudian bermanfaat gitu. Contoh lainnya misalnya yang kerja di elektronik, dia tiap hari kan ada kulkas baru, TV baru, itu di review. Orang kan butuh. Kita tiap rumah tuh ada TV loh. Kita punya TV kita ada berapa? Gitu. Tetangga punya TV, punya kulkas gitu. Tetangga misalnya punya kulkas 10, kan dia contoh gitu. Itu Pak bisa perlu gitu loh. Perlu hal-hal seperti itu. Nah, review atau penilaian hal-hal sharing yang begitu, yang kira-kira semua orang pakai, bukan semua orang, banyak orang pakai, itu menurut kami ya, akan lebih banyak peluang untuk mendapatkannya. Contohnya ini nih, Om Sam Kapuk. Dulu kita ini ngeliatin tuh, Sam Kapuk itu berapa subscribernya ini? Hampir 4 juta loh. Padahal dia menurut kita sih jauh modalnya loh dibanding kita bikin ini channel drone tuh mahal loh. Kalau ini kan kita tinggal browsing aja, belajar dan sharing bermanfaat gitu kan, itu menurut kami lebih bagus. Jadi yang dipakai orang misalnya tadi elektronik, TV, kulkas, apalagi ya yang banyak orang pakai, motor kan, pure motor kayak gitu, itu lebih berguna. Terus apalagi nah ini kalau yang begini ini dapat monetisasi apa enggak ya? Ini jutaan juga San yang begini-begini nih. Ya. Tapi kita nggak tahu ya. Ya serah itu urusan masing-masing, kita nggak paham, nggak tahu. Ampun aja. Gitu. Cuman yang kita pengen sharingkan yang buat kita nih, punya kita. Ini channel kita San nih. Channel Anda ditonton 17.000 kali lah dalam 28 hari terakhir. Pendapatannya kira-kira $6. Coba 16.000 kali ditonton tuh dapatnya $6. $6 itu kira-kira berapa San? 60.000 lah ya. 60, dan ini nggak dibayar loh. Dia tuh karena hitungannya tuh sampai $100. Kalau sebulan kita dapat $100 baru kita dibayar. Kalau kita dapatnya di bawah $100 kita nggak dibayar, diakumulasikan aja gitu. Tapi kita nggak apa-apa, kita tetap terima kasih buat teman-teman karena tujuan kita untuk belajar drone sekarang ya kita udah merasa ada peningkatan. Kemudian kita dapat bonus juga, masukan dari teman-teman, makasih gitu. Kita pengen banget teman-teman terus meningkatkan skillnya, dan mudah-mudahan sharing kita ini ada manfaatnya juga buat ide. Tujuan kita adalah Anda tuh lebih baik daripada kami dalam hal apapun gitu. Kami kalau melihat Anda banyaknya protes tapi kebiasaan nggak ada, kita merasa gagal. Kita pengennya Anda punya prestasi dan jauh lebih bagus dari kami. Itu intinya San. Kira-kira begitu yang kita sharingkan. Jelas gak San? Kemungkinan pendapatan yang tadi? Ingat gak? Jelas ya? Jadi monetize, Patreon, kemudian sumbangan, kemudian afiliasi udah disebut belum? Lupa, ya pokoknya itulah kira-kira. Oh ya, terima kasih. Sharing kita untuk sekarang cukup ya. Awesome San? Awesome. Awesome.